Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Sebelum menuju ke berayung, terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan, apapun itu, terima kasih banyak dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Ini kita ada kopi karena kita shootnya malam hari ya, bukan siang hari. Ya, jadi ya bukan berarti kita nggak puasa, tapi kita juga nggak mau nyombongin kalau kita puasa gitu ya Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, waktu dan mati persilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Riam tadi ya pembukanya. Aku juga mau nyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kita berdua malam hari di Ngobor. Ngopi ya Bi ya. Betul. Ya, ini bukan berarti gak puasa dan gak nyombongin kalau kita puasa. Iya. Langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita. Ada cerita apa Bro Ayung? Ini ada cerita dari Mas Yanto, nama samaran ya. Mas Yanto itu adalah seorang pria lajang berumur 36 tahun. Menceritakan sebuah kisah horor yang pernah beliau alami itu tatkala atau ketika beliau kapan ya? Berarti 5 tahun yang lalu tepatnya. Kalau sekarang dia sudah menetap di kampung. Kalau dulu itu masih merantau. 5 tahun yang lalu itu berarti pas itu ya, mau rame-ramenya COVID ya. Rame-ramenya COVID, betul. Dan kerjaan waktu itu sangat terganggu dengan berbagai ya tadi ya Bi, harus ada pakai macam-macam dan ya, agak keras mungkin ngomongnya Bro. agak keras ya. Suaranya nggak kedengeran, nanti banyak yang komplain. Suaranya. Nanti di suaranya marah ya keras. sih. Ya baiklah. Tadi di era COVID benar Mas Riam, 5 tahun yang lalu lagi rame-ramenya COVID dan Mas Yanto merasa kalau ya tadi nggak Mas Yanto aja sih, semuanya juga aktivitas kan terganggu ya. Belum lagi rasa was-was dan lain-lain. Tapi namanya pekerjaan ya tetap pekerjaan, harus tetap dijalani. Kalau enggak ya gimana untuk bertahan, gimana buat setoran handphone, setoran motor dan lain-lain. Dan beliau itu waktu itu punya kerjaan di instalasi listrik ya. Iya, kelistrikan. Jadi bisa bangun dari awal ataupun rebuild atau yang ganti kabel-kabel yang lama atau apa ya. Cuman dia bukan yang megang pekerjaan tersebut, cuman nemenin pegawai begitu Bi. Jadi biasanya kalau pekerjaan kecil cuman 2 orang, temennya adalah bosnya sendiri begitu loh. Nah, waktu itu saya kata Mas Yanto itu habis pulang kampung agak lama karena memang lagi parah-parahnya COVID waktu itu ya. Terus agak mendingan dan memang kebutuhan harus berangkat. Itu beliau tuh berangkat dan saya itu waktu itu kata si Yanto, saya dalam keadaan sakit tapi gak corona Mas Ayung katanya. Meriangnya apa sakitnya? Ya batuk, kadang-kadang bilang ya corona ya, katanya bukan. Cuman gigit-gigitan lah biasa katanya. Yaitu meriang, sumeng, saya lagi sumeng tapi saya paksain buat berangkat. Alhamdulillah wong kerjaan kayak gitu kan rumah, waktu itu dapat kerjaan rumah itu di mana daerah? Di daerah Citra Raya. Itu daerah mana? Tangerang kalau nggak salah. Membosankan. Pindah ke Semarang, Surabaya atau Jogja gitu. Iya. Kenapa di Jakarta terus ya? Gitu ya. Orang berarti itu orang mana Bro Ayung? Apanya? Orang daerahmu situ ya. Iya banyak banget. Mainnya nggak jauh. Mainnya nggak jauh. Kalau nggak di Tanah Abang ya ke situ. Seputaran situ doang. Sekali jauh banget nggak pulang selamanya. Mending kan? kemana? Pemalang, Pekalongan, iya deket-deket aja. Baiklah. Pengetan gitu ya. Iya, waktu itu dapat kerjaan bebas kalau di Bogor. Terserah ini. Gak apa-apa kok, yakin, serius, gak apa-apa. Kawan saya sendiri, Afsan Bro Yung bisa diganti kota. Ya enggak, terserah saya bawa cerita gitu ya. Enggak sih, ke Citra Raya. Dan waktu itu dapat pekerjaan itu, awalnya saya lihat itu Mas, jadi rumah memang bagus, penerangan juga oke aja. Ternyata di balik bangunan tersebut, di belakang itu ada bangunan lain, ya namanya Wong Sugi ya. Itu ada bangunan yang memang gelap. Karena waktu itu saya ikut survei pertama sebelum bekerja itu ya sama bos saya itu malam hari, ya habis maghrib lah begitu. Itu ternyata pemilik rumah itu baru. Pemilik rumah itu baru, tapi bagian depan ya udah mungkin sekitar 2 mingguan lah udah ditempatin katanya. Dia sempat melihat sebentar ke area belakang bangunan yang
bakalan kita gantilah instalasi yang nggak beres itu mana. Sempat ngeliat, serem banget. Tapi ya kayak gitu, yang serem lagi saya tuh meriang dan kayaknya ketahuan sama bosnya. Dia itu selalu rapet tuh begini ya, takutnya ketemper corona sih. Terus saya bilang sama bos saya, kata Yanto ya, bos saya sebut saja namanya Budi. Bud, saya nggak usah diajak ke sini, malah diajak. Bosnya kayaknya minggir ke saya. Saya takutnya kenapa-napa. Ya udah tanggung, mau kemana-mana kamu kan yang beranian, katanya. Kalau Budi itu bosnya tapi rada kecing, kalau masalah takut, kalau masalah malam hari begitu kan. Nah akhirnya 2 hari kemudian saya kerjain itu rumah sama bos saya berdua. Nah ketika itu ya pas masuk ke area rumah tersebut kan ya pagi lah, sekitar jam 10-an, karena sempat nunggu dulu yang punya rumah itu di depan ya rumah yang bagus yang di depan itu ketemu jam setengah 10, ngobrol-ngobrol setengah jam, baru masuk area belakang itu jam 10-an. Itu saya baru banget masuk area belakang aja udah, ya Allah, saya udah nggak pati meriang lah, udah nggak meriang, tapi merinding luar biasa. Apalagi daerah sini nih, tengkuk kayaknya gak ada bulunya. Kalau ada bulunya itu berdiri semua. Saya bilang sama si Budi, Bud, kamu ngerasain merinding apa enggak? Jangan tin lah, jangan nakut-nakutin. Budi itu bosnya ya tadi. Bosnya, iya. Gawa, ada bawa itu kan yang satu ransel gede itu, alat-alat semuanya, ada gerinda, ada pahat segala macam, nanti buat bobok itu ya. Terus akhirnya masuk ke area belakang. Itu pemandangannya beda. Kalau malam ya malah aneh, siang itu lebih serem menurut saya. Kalau malam karena sekilas ngeliat terus balik lagi begitu kan. Pas siang saya ke arah sana itu ada pohon-pohon, kalau bilang kayak rumah terpisah begitu. Rumah satunya ada rumah lagi belakangnya lah ya, sama-sama gede. Itu ada pohon-pohon mangga berserakan semua di sininya, bawahnya itu kayak paving block juga, cuman berserakan guguran ini, daun-daun kering sampai tebel, bener-bener nggak pernah diinjak orang apa nggak disampuin. Sawangnya pating telalang, itu sawang semua itu di area depan rumah itu. Terus saya nggak berani lihat ke samping, ke kanan, ke kiri area rumah itu kayaknya ada gudang dan lain-lain lah, tapi saya nggak berani. Nggak tahu, kata si Yanto, saya nggak punya alasan kenapa saya setakut ini, padahal biasanya saya yang nenangin Budi kalau takut, tapi hari itu saya paling takut, malah Budi yang gantian. Udah sih, jangan macam-macam, jangan mikir yang macam-macam, katanya begitu. Saya nggak tahu mas bisa kayak gitu. Pas dibuka pintunya ya, jangan dikasih kunci, yang punya rumah nggak ikutan. Buka pintu, bunyi biasa, langsung baunya serak. Dan saat itu rumah segede itu ya, di dalamnya itu nggak ada perabot sama sekali. Adanya mungkin kalau yang nggak bisa dibawa yang nyangkol di dinding itu, tinggi-tinggi itu lah ya. Itu yang namanya sawang, mungkin bangunan-bangunan, kalau perkiraan saya itu 10-an tahun lebih mungkin nggak dihuni, nggak ada yang nempatin. Lantai itu kotor, semuanya debu, dan nggak ada sofa sama sekali lah, kosongan seperti itu. Tapi yang bikin saya itu pengen balik lagi, ada aktivitas di dalam, tapi bukan di ruang depan ya, di dalam lah, area dalam itu, entah ruang tengah, entah ruang apa, rumah segede itu. Ada orang ketawa kayak di sound efeknya yang serem-serem, kayak suara kunti gitu loh, kayak gitu. Tapi kecil atau ya pokoknya seperti itu ngelengking. Saya nggak bereaksi, kata si Yanto. Saya pengen Budi itu dengar apa enggak. Mungkin kalau dia dengar pasti nengok ke arah saya. Saya langsung begini, mas Budi, Bud, manggilnya cuma Bud, kamu dengar suara itu? Nggak dengar, saya cuma lihat kamu siapa apa enggak ngerjain rumah segede ini. Kalau misalnya posisinya seperti ini, kita butuh steger yang lumayan tinggi-tinggi begitu kan. Dikirain denger si Budi, ternyata Budi nggak denger apa-apa. Pas saya melangkah mulai masuk ke dalam, ternyata mungkin perabotan kayak sofa dan lain-lain itu ditarik ke area belakang, itu dikumpulin di belakang. Rumah kayak gitu ya, ada tangga yang ke atas juga, berarti lantai 2 lah ya, lantai 2 ya. Terus saya masuk itu gelap banget, ceplek itu stop kontaknya emang gak nyala sama sekali.
nyalain ngarep kok, katanya begitu. Ininya meterannya belum diceklek. Ternyata ya saya balik lagi ke depan. Pas saya balik lagi ke depan itu jam 10 lebih ya, mungkin hampir setengah 11. Saya melihat ada ibu-ibu pakai baju kebaya, terus ini pakai jarit ya. Ya hampir di bawah dengkul sedikit lah ya. Nggak tua-tua banget, dia lagi nyapu di depan yang di tempat kami itu pertama masuk itu di bawah pohon, lagi nyapu srek, tapi baru dapat sedikit lah. Srek. Tadi katanya sepi, nggak ada orang. Ya Bu, emang ada orang tahu-taunya. Saya bilang, Bu, nyapu Bu. Wong pakainya kayak orang Jawa ya, Bu nyapu Bu. Bersih ya Bu. Saya buat ngusir rasa takut, tapi nyatanya tambah takut, kata si Yanto. Sombong katanya, sombong banget Bi, nggak ada reaksi apapun, tetap ngelihatnya nyamping. Berarti kalau orang nyapu kan begini ya. Berarti ini kesana ke arah Yanto, tapi mukanya begini. Ada sanggul begitu, enggak, cuman diikat gini aja lah, digelung, srek, makin mundur ke sana. Dan nyapunya, kalau saya juga tukang nyapu di kampung, itu pasti bagian depan dulu ke sana ya, terus makin ke belakang mipin. Kalau dia itu kayak searah sapu, terus ke belakang terus kayak gitu, nggak ada miring ke kanan, miring ke kiri. Bu, ngapunten Bu, jenengan asli pundi, aslinya mana? Enggak disapa. Raimu takon-takon Apa kan? Terus lanjut, tapi ya harusnya nggak begitu sama orang cukur sapa ya kan. Dan masuk kan, bisa aneh ya, orang kok dari tadi kan nggak ada sapa-sapa. Kata yang punya rumah juga, yang ada penghuninya itu cuma di bagian depan, itu pun satpam. Kalau sesekali, 2 hari sekali setelah rumah itu dibeli, paling yang punya yang masuk. Kenapa ada ibu-ibu? Oh mungkin ada pembantu baru atau apa. Saya pikirannya positif, tapi ini nggak mau positif. Merindingnya nggak mau positif katanya. Saya jadi kayak ngerasa meriang lagi ya. Masuklah saya ke dalam. Saya ngomong sama Budi. Bud, ana wong wadon Bud, ada ibu-ibu. Ana wadonan. Iya, ana barang. Ada ibu-ibu sana. Ayo, ya kayak gitu Bi. Ayo, mereka juga udah tua-tua ya, 36, bosnya malah 37, itu belum pada nikah. Ayo apa nih tua? Jangan ngarang. Di sini tuh cuman ada satpam di depan, nama tadi yang punya juga udah pergi. Kalau kamu nggak percaya, itu orang lagi nyapu. Saya bareng keluar sama si Budi, nggak ada apa-apa dan nggak ada sapu, itu juga masih berserakan. So di sini duk. Yakin anak setan nih rumah ini ada setannya, katanya seperti itu. Bud, ada setan Bud, setan ibu-ibu katanya. Lah barang setan ya setan, namanya rumah suwung di mana-mana ada setan, malah digituin. Nyali saya bisa ciut waktu itu. Itu Budi orang sini juga? Iya, sama-sama. Emang tetangga. orang sana nggak ada yang ngerti listrik gitu ya? Apanya? Nggak ada yang ngerti listrik, nyampe manggil orang sini gitu. Dua-duanya orang sini semuanya. Betul sih. Ya kadang-kadang begitu. Saya aja kadang ya, ada orang bikin rumah ya, bangunan orang desa sana, yang di sana manggilnya orang sini. Ya begitu rezeki kali ya begitu. Iya. Seperti itu. Apa namanya? Kawin silang. Iya, pertukaran pelajar gitu kan. Apa ya? Nah terus saya masuk, terus Bud, kalau yang buat bagian atas kapan yang ngerjainnya? Ya kita siapin steker dulu, nanti di kantor, ada kantornya ceritanya Bi. Ya dia kan ada ini lagi yang lebih gede lah yang ngebawain mereka. Kita cek dulu panel-panelnya, terus bahasanya wong listrik kan nggak paham istilah ya. Dicek, saya ke depan. Nah terus ada pas dinyalain itu ada beberapa lampu yang masih oke. Terus yang nantinya di dalam, mungkin di ruang tengah, dia bilang itu nanti buat jagongan mereka. Selama ngerjain itu kan bisa jadi malam juga dikerjain begitu kan, dan harus cepat selesai kata bosnya. Itu ada lampu yang agak rendah. Saya disuruh naik, ganti ya kayak lampunya diganti. Lampunya yang di Singanyar, pakai yang di samping, mungkin yang masih oke gitu kan. Akhirnya saya narik meja, kata si Yanto. Meja dikasih kursi atas, saya naik gitu kan. Nah terus saya benerin ini lampu, bener-bener kayak orang lemes banget ya. Emang belum makan, cuman ngopi aja ya pas dari kontrakan. Mereka ngontrak bareng gitu kan. Itu lemes banget. Cuman pas lagi ganti lampu itu kayak ngeretek, takut, merinding. Wah jadi satu begitu. Dan saat kayak gitu, saya melihat di bawah itu Budi kemana?
oh mungkin kontrol bagian depan atau mungkin ngubungi satpam mau beli makanan atau apa kayak gitu kan. Nah saat kayak gitu di ruang belakang mungkin area dapur itu rame, bener-bener rame mas, tapi bukan suara manusia, tapi suara barang-barang itu pada, ya ada klotak-klotak, suara keran bunyi, kucuk-kucuk kayak gitulah, bener-bener kayak ada aktivitas, ya misalnya kita lagi nyuci-nyuci atau berisi barang-barang seperti itu, sana rame kayak gitu, wah rumah kayak jelas-jelas berhantu wis. Ini lapar, terus saya lemas, merinding, kecampur ada suara-suara yang kayak gitu. Jadi kalau mau nyambung aja begini kayak seolah-olah lama banget gak kena-kena, apalagi posisinya di atas begini kan ya, trok bener-bener saya nyebut ya Allah orang enggak nyambung. Kalau mau nyolasi juga kayaknya susah banget. Lepas kayak gitu ada yang lewat di belakang saya, di bawah saya itu ternyata Budi, bombong saya, Budi, Bud, lur panganannya kena Bud, nyari makanan. Saya itu lapar, saya merinding nih kayak gini, takut jatuh kalau naik lagi. Budi sombong, yakin Budi itu biasanya ngomong terus yung, kadang-kadang manggil yung, kadang-kadang mas, jatuhnya sih tua dia tapi sekarang tua saya temunya. Nah itu wirawiri Budi di bawah itu berapa kali bolak-balik dari belakang di rame-rame itu nanti ke depan, mungkin di ruang depan, nanti balik lagi. Budi kayak nggak ngapa-ngapain, nggak bawa alat apapun, apa tes pen kayak apa enggak. Iya topian, pakai topi, cuman ya dari pakaiannya semuanya Budi. Bud, kenapa sih kamu nyari kopi atau nyari apa? Itu nggak nyaut sama sekali. Akhirnya kan saya kesel ya. Ini orang yang biasa dia takut, sekarang saya lagi posisi takut, malah saya dikerjain, dia nggak ngomong apa-apa. Awas nanti saya kalau udah turun. Pas sudah selesai turunlah si Yanto itu, pas turun nyari, karena terakhir Budi ke belakang, nyari ke belakang saya yung, di sana itu nggak ada apa-apa. Yang jelas itu banyak barang-barang kayak misalnya peralon bekas itu di pintu lalang begitu loh, berserakan lah seperti itu. Dan keran-keran itu ya wastafel ya kering, semuanya yang di kamar mandi itu kering semua. Saya kan ada senter itu ya, saya corongin begitu kan, corongin bahasanya. Saya kasih lampu begitu, semuanya itu berserakan dan nggak ada. Kalau ada tadi ada bunyi air, bunyi itu ilusi saya, benar-benar saya ilusi, dan itu setan hantu. Dan Budi mana? Nggak ada Budi, belas nggak ada Budi. Kamar dikunci, ini kunci. Saya ke depan lagi, pas ke depan Budi bisa-bisanya itu dari area rumah depan itu bawa tentengan. Kan Budi siapa gitu kan. Pas sudah deket ke saya ya, pintu saya langsung ngadang, saya beginiin. Kayak orang ngadang, orang jangan masuk. Saya beginiin yakin, saking saya takutnya ya. Hup, saya bilang, hup itu berhenti. Saya grepein si Budi begitu kan. Terutama ya ini tentengannya anget. Nyata. Bud, bawa apa Bud? Bawa apa? Kopi sama makanan. Kamu dari mana? Dari depan, saya kan bilang sama kamu. Tak metun disit, tak keluar dulu. Nggak ngeh kalau misalnya lagi di atas Budi itu ngomong begitu. Kamu berarti ini baru sampai. Miki sing liwari siapa? Tadi yang bolak-balik itu siapa? Nggak tahu, kamu berarti sendirian. Enggak ada kamu. Ke belakang, ke depan. Setan nih kan, katanya begitu. Setan mungkin Yanto. Coba mau ini ada setannya. Itu Budi terpengaruh, dia takut, terus medangnya di luar aja, jangan di dalam. Emang kenapa? Ada setannya. Kamu kan udah lihat setan tadi. Iya ya. Tapi saya lihat dari air mukanya memang dia tuh takut beneran. Saya tuh di luar ada nasi bungkus sama ngopi dan gak mau lagi masuk. Pokoknya saya bilang gini, kalau bisa ya bawa satu orang lagi. Maksudnya yang rada pinter, yang rada ngerti lah. Saya kayak gini kayaknya was takut, yakin ada setan. Tadi tak ceritain ya di belakang ada aktivitas begini. Pas saya senterin ada ya saya berserakan begitu. Ya udah, hari ini ya buat pemanasan, yang penting habis makan kita kontrol bagian atas, ada yang rusak atau apa begitu ya. Pas sudah itu saya masuk lagi, ada tangga mas ke atas. Itu di atas lebih berantakan lagi, banyak sawang, debu seperti itulah. Cuman saya itu pas di area atas itu
Mencium bau wangi melati yang nyengat banget di situ, bau melati banget. Dan di atas itu nggak ada lampu yang nyala sama sekali. Berulang kali karena di depan kan udah nyala kan, meterannya diceprak-ceprak nggak ada yang nyala. Mati kabeh ya, katanya begitu kan Yanto. Mati kabeh, mati semua. Iya mas, mambu bau melati gini sampai ngerasain apa enggak? Bau melati apa-apa, bau sawang, bau kotoran, bau macam-macam, kotoran tikus, kotoran cicak gitu kan. Enggak, ini bau melati banget. Wis, kami itu beresin yang di atas, maksudnya ngecek-ngecek lampu. Saya turun dulu sebentar. Jangan, saya lagi bau begini ditinggal. Jangan jadi orang kecing katanya. Kita itu enggak 1-2 hari, mungkin akan ya perhitungan mereka itu paling enggak seminggu ngerjain di situ ya. Biasanya ngerangkap kalau misalnya ada masalah air ya, cetan apa rusak bisa betulin juga katanya. Nah ini turunlah si tadi yang namanya Budi itu bosnya. Akhirnya saya di atas itu ada kamar 2, terus ruangan yang lega banget lah. Kamar yang satunya itu pintunya buka, Mas Ayu, setengah beginilah. Saya ngecek ke atas lagi-lagi kayak tadi pakai bangku, cuman kali ini cuman ada bangku ya agak tinggi, saya udah bisa mencapai bagian atasnya. Pas sudah lagi muter-muter begini, mata saya itu, kepala itu kayak didorong supaya nengok ke arah kamar yang tadi. Jadi jejer begitu ya. Di dekat tangga itu ada kamar yang bolong. Yakin di situ bener-bener kayak orang gimana ya? Saya kasih gambarannya, kita tukang, dia bos. Ada bos yang lagi ngamatin kita, nyantai banget, ada di pintu. Apa gue? Pocong. Ada pocong di pintu nyantai banget. Pocong begini. Ya pocong mana ada yang gak begitu ya. Saya kan bercandain biar gak terlalu tegang. Kelihatan banget Jung. Saya seumur hidup saya gak pernah ngelihat yang kayak gituan. Kecuali bayangan yang kata teman-teman dulu lagi ngaji itu pocong. Itu pun cuman bayangan aja. Itu nyata jelas banget. Ternyata ada memang tangan ya yang begini. Ya emang tangan, saya bilang begitu. Ada ikatannya. Itu jelas banget. Dan mukanya itu memang rada gelap, rada gosong-gosong begitulah. Mungkin hitam, tapi masih ada sumpelnya di sini. Saya itu ketakutan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain di atas dan tangan masih di lampu begini. Jadi lebih berarti mirip kayak gitu, ada giniannya. Saya ngerotok begini aja. Budi, mana Budi? Asu gitu. Budinya kemana? Di bawah. Itu di bawah. Saya teriak kencang banget. Wes, baca-baca sebisanya, saya nggak mempan. Nggak mau takut ya nggak mempan. Dia itu bisa nyantai banget dan rada miring gitu loh. Nggak lurus begitu, tapi rada nyender di kusennya pintu itu loh. Nyantai banget gitu. Mana lu apa Ustaz? Lu nggak digituin. Kenapa saya bisa ngelihat jelas begitu ya? Pas Budi itu mungkin dengar teriakan saya, kenapa yang tuh berisik teman di atas, kenapa berisik banget? Ketek. Saya ngeliat lagi udah nggak ada, celap begitu kan. Nah, ketek itu saya, maksudnya suara anak tangga ya. Pas Budi naik, itu saya pikir Budi yang bakal naik. Bocah cilik-cilik kakek nemen, bocah kecil-kecil itu ya Allah, bocah itu kayak orangnya itu anaknya itu kecil-kecil ya, kayak bocah-bocah kelas belum sekolah, malah bocah TK. Mereka entah pakai baju entah enggak, tapi yang saya lihatnya hitam, pokoknya hitam semuanya lah. Itu naik ke atas tangga, mungkin sekitar 6 atau 7 anak itu ngelewatin bawah saya. Seret, nanti ada lagi muternya kapan dari tangga terus ke sana, dari tangga terus kayak gitu. Lagi-lagi saya kapindengan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya udah ketakutan, ngimput, hampir kencing saya pokoknya. Saya kapok pokoknya. Mau ada duitnya gede, mau saya butuh pekerjaan. Habis ini saya mau, maksudnya saya nggak mau ikut. Silakan Budi mau ngerjain. Kayak giliran saya ada sumpah serapah, Budi bangsat naik, kamu naik, tolongin saya. Budi beneran yang nongol. Kau lagi apa nih dur? Kamu lagi ngapain di atas? Jadi saya tuh megangin bukan lampu ternyata. Lampu itu nggak masuk akal lah ya. Lampu itu di setengah meter, jadi nggak pas. Yang saya pegangin itu cuman ya Eternit kayak gitu. Saya nggak pegangin apa-apa, cuman ya masih begini, ulir-ulir begitu, tapi nggak pas. Yakin saya belum dikerjain. Saya turun aja dipegangin sampai kayak ditampani gitu loh. Saking saya udah lemes banget.
ngomong semua ke Budi. Saya itu potongan gaya ning kono kamar kok. Yo parani katanya. Itu dilele Budi berani. Mungkin karena ada saya. Saya datengin ke sana nggak ada apa-apa, kosong. Tapi emang ada kasurnya. Saya ngomong, Bud, saya nggak mau Bud kayak gini kerja di sini. Pokoknya banyak setannya rumah ini. Dan saya biasanya merinding tetap, tapi saya nggak ngelihat. Kalau kali ini saya ngelihat semua ini jelas banget. Akhirnya ya wis karepe kon, nanti aku karepnya terserah kamu, saya nanti ambil anak lain gantiin kamu. Kamu kayaknya ada yang aneh, kata Budi begitu. Akhirnya kami mau turun, itu ada yang lewat cepat banget lah di tangga, di bawah tangga begitu persis, tapi ke arah sana gitu nggak kelihatan jelas karena kalangan tembok-tembok. Yang lihat juga saya ya, si Yanto. Budi nggak ngeliat. Pas turun, baru saja turun dari anak tangga, saya kedengeran suara anak orang nyapu lagi, sak. Dan kita keluar juga nggak ada. Cuman suara aja. Dan ternyata saya kan setelah itu kan berhenti dan digantiin orang lain. Saya nanya-nanya ke teman-teman, nggak dapat jawaban. Yo rumah Sugeng tuh hantunya banyak, apalagi rumah yang segede itu. Pas saya ketemu ya bocah santri lah, Ustadz bilang begitu. Si Yanto-nya kenapa? Iya, saya itu kenapa gitu begini. Dia cuma senyum. Kau lagi ngelakuin apa? Digituin. Kamu sedang ngelaku apa? Nggak ngelakuin apa? Jangan bohong. Kamu sebelum berangkat ke Jakarta, kamu ada ngapain? Pati geni jebule bi. Dia itu ngelakoni laku pati geni, katanya gurunya buat mancarin buka aura atau apa. Yang jadinya di hari pertama dia itu nengokin rumah itu puasa terakhir masih puasa sebenarnya gitu loh. Jadi ya kayak semacam bukan aura yang kebuka, tapi mata batin lah gampangnya seperti itu. Jadi nampak semua, dan itu kayak sampai ditutup lagi sama Ustadz itu kawan. Nah seminggu nggak bisa ngapa-ngapain, takut ngelihat semua itu kelihatan semua. Jadi bukan rumah itu, di mana si kontrakan juga banyak katanya seperti itu. Jadi ya tadi karena bukan masalah rumahnya ada gini-gitunya, karena dia itu yang memang habis laku. Stres karena dia stres. Cuman sekarang sih udah enggak katanya. Udah sembuh, udah enggak begitu lagi. Iya. Berarti puasanya berhasil dong. Kalau bahasanya kata si ini tadi ustadznya, kalau udah niat bulat, walaupun puasanya itu kurang sedikit sehari, tapi bisa masuk tetap, walaupun nggak sempurna katanya. Tapi yang masuk belis katanya begitu. Iya. Oke, Mas Yanto gitu ya. Menarik sih. Oke. Citra Raya itu ya. Citra Raya. Tetap dia di Semarang. Ya Semarang juga boleh. Tangerang ya. Oke bro, terima kasih atas ceritanya si Mas Yanto juga. Iya. Terima kasih banyak udah berbagi pengalamannya saat menjadi seorang tukang listrik tadi ya. Dan bisa ya mengalami hal seperti itu, melihat itu gara-gara itu tadi ternyata lelakon. Ya hati-hatilah kalau mau lelakon gitu. Sebaiknya jangan. Ngapain juga gitu ya. Oke, terima kasih Bro Yung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik tentunya dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan tergiur sama yang begini-begini, karena kita syutingnya tuh malam. Jam 11 malam. Oke, terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.